Ya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovan Tobias. Nah, ini dia motor yang sudah legendaris di channel YouTube gua, New Jupiter MX 135 2013 ini. Rame amat ya. Oke, untuk kalian teman-teman yang udah subscribe gue dari lama, dari gua waktu baru-baru bikin channel, itu yang laris tuh review Jupiter MX 135 punya gua dulu yang 2014 akhir GP Edition dan warnanya putih biru itu. Kalian bisa langsung cek reviewnya di bawah. Nah, sekarang gue bukan review motornya, tapi lebih ke review kondisi karena kita bahas motor bekas juga. Jadi gimana kondisi motor bekas Yamaha Jupiter MX 135 di showroom Firman Motor ini. Langsung kita cek dari bagian-bagian bodinya, kaki-kakinya, bannya, dan juga odometer berapa, kelistrikannya kayak gimana, dan suara mesinnya kita cobain semua. Tapi kita nggak nyoba jalan karena kurang kru. Jadi kalau kalian yang minat jadi kru kita, tapi sukarela ya. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan bagian depannya. Nah, mulai kita bahas dari bagian depan. Kita lihat untuk kakinya dulu nih. Nah, bagian bawah di bagian shockbreaker kita lihat di sini shocknya kering ya. Hitam sedikit nih, ada seal atau oli mungkin, tapi overall nggak terlalu parah, nggak sampai yang rembes basah. Sealnya masih aman. Cuman ini mungkin bekas waktu dia spring gitu kan. Dia bekerja, mungkin ada oli yang keluar. Jadi untuk rasanya sendiri masih normal. Cuman memang karakter dari shockbreakernya Jupiter MX ini yang bagian depan sedikit stiff, tapi nggak sekeras itu, masih kerasan aerox. Ini masih enak, empuk, dan juga untuk bagian piringan dia original, gelombangnya juga nggak terlalu banyak. Jadi artinya ini piringannya masih sangat bagus. Ini motor 2013 loh, udah lama. Pernya satu piston. Ini remnya oke banget. Gue selama pakai Jupiter MX nggak pernah tuh yang namanya kepleset. Dan kalau kita ngerem mendadak juga remnya empuk, enak, dan gak gampang ngunci walaupun dia belum ada fitur ABS. Nah, untuk velgnya ini sebenarnya motor bebek sport, cuman emang velgnya kecil banget, sekitar 1 sampai 1,5 inci ya kalau nggak salah. Dan dulu gua pakai 70/90. Nah, ini 80/90 ring 17 untuk banyak pakai Michelin Pilot Street. Masih tebel banget nih. Jadi kondisi pemakaian, misalnya kalian beli motor ini dengan kondisi bekas seperti ini, bisa dipastikan kondisi pemakaian bannya sampai 2 tahun. Karena ini ban Michelin tuh lumayan, komponnya lumayan hard ya. Jadi awet untuk dipakai di perkotaan harian, bisa sampai 2 tahun. Banyak keren ya Michelin Pilot Street. Oke, untuk bagian spakbor depan sini ada sedikit lecet pemakaian yang wajar, tapi catnya masih glossy, kilat juga, kinclong, warna merah. Jadi spakbornya juga nggak ada yang kendor, masih kenceng. Terus untuk cat ini masih originalnya, belum ada restorasi atau repair. Naik ke atas sedikit, di sini ada lampu senjanya T10 sama lampu sennya di sini. Untuk lampu-lampu, kita tadi udah nyoba ya. Ini lampu di bagian sini mati, off, kiri kanan, yang kirinya nyala. Ini sebenarnya gampang, kita tinggal nyopotnya tuh diputer aja di sini. Nah, ini dia saklarnya, tinggal dikirin, udah lepas, ganti yang baru, nyala lagi. Asal kelistrikannya bener. Oke, untuk sen kiri kanan nyala ya, dan lampu utamanya juga high beam low beam nyala semua, aman. Untuk plat dari Bekasi, STNK-nya bulan 6 dan kalengnya 2023. Oke, jadi untuk motornya tahun 2013. Emblem Yamaha di sini masih terpasang dengan baik. Catnya original, glossy, masih bagus. Strippingnya juga rapi, terpasang dengan sempurna. Oke, untuk part detail-detail kecil mungkin ada lecet pemakaian ya, kayak gini tuh, tapi sangat minim. Artinya kalau kita lihat secara kasat mata sekilas gitu masih kelihatan mulus, nggak terlalu kelihatan lecetnya. Bodi hitamnya juga masih bagus. Dan ini ada intake, ini asli ya. Kalau yang MX ini kan bohong ya. Kalau ini zamannya Jupiter MX yang new ini, dia beneran intake buat langsung ke bagian intercooler radiatornya. Jadi ini berfungsi loh. Kalau yang MX King malah ditutup. Untuk bodi bagian samping, dulu biasanya kalau Jupiter MX itu kan kalau misalkan yang biasa bawa bebek kan masih ramping ya. Nah, kalau MX ini agak gede, jadi punya gua dulu yang baret tuh sebelah sini nih, karena sering nyamber motor orang. Truk-truk gitu. Sebelah sininya banyak luka-luka. Nah, tapi yang ini masih bagus. Warna hitamnya mulus, glossy, dan gua suka banget sama bodinya. Lu mau tekan-tekan itu nggak bakalan pecah kayak merek AHA. Serius, tapi kan sebelumnya gue pakai
Karisma, terus pakai Suzuki juga Smash. Kalau Smash masih lumayan lentur, cuman cenderung kalau udah lama kayak longgar sendiri. Tapi kalau Yamaha emang rata-rata bodinya elastis banget, jadi kalau kita tekan-tekan gitu tuh dia kuat. Untuk bagian bawah udah pakai undercowl. Di sini ada tutupan, jadi biar nggak langsung kena ke radiator, knalpot, jadi biar bersih gitulah. Untuk samping bodinya juga masih bagus. Oke, langsung kita bahas dari speedometernya, apakah berfungsi apa enggak. Nah, untuk odometer di angka 54.400 km yang artinya tidak terlalu gondrong karena produksi tahun 2013-2014 lah ya. Jadi masih aman banget, motornya standar, kilometernya juga normal. Fungsinya juga masih berfungsi semua, kita lihat di odometernya sini full analog. Dan untuk bagian bandul sudah diganti handguard yang warna biru, kayaknya sih agak kurang cocok, cuman ya tetap masuk-masuk aja sih. Dan saklarnya sudah di aftermarket, walaupun tidak kelihatan gantian, dan feelnya emang beda daripada original ya. Saklarnya itu agak kendor-kendor gimana gitu. Nah, untuk bagian kunci ini ada aksesoris yang bikin kuncinya tidak leluasa digerakkan, agak nyangkut-nyangkut gitu. Saran gua mending kalian copot aja aksesoris jepitan barangnya ini, karena menurut gua tuh kalian lihat sendiri looksnya agak kurang cocok di bebek sport MX New yang keren ini ya. Jadi mending coba kalian copot aja supaya kuncinya juga leluasa, bisa kalian kontak on off nya tuh lebih enak. Ini agak susah serius. Bagian jok masih bagus dengan trim MB Touch. Ini kayaknya Giorgio apa yang di bawah superior ya. Dan tidak ada yang bolong, tidak ada yang robek. Joknya juga ini nyaman dan empuk banget untuk sebuah bebek ya. Menurut gua ini karena gua sering pakai dulu, punya gua 2-3 tahun, ini aman banget. Tankinya juga lumayan gede di 4 literan, cukup lah untuk jalan 180-200 kilo sekali isi full tank. Dan untuk bagian akinya di atas, jadi aman banget kalau kalian misalnya agak menerjang banjir-banjir tipis-tipis, ya ini aman banget, nggak usah khawatir, intake-nya sama akinya tuh ada di atas. Nah, sekarang ini bagian yang menurut gua paling penting di zaman sekarang, bagasi. Bagasinya termasuk sangat kecil, jas hujan, celana baju muat, sama mungkin toolkit diselipin di bagian kiri kanan bodinya. Ini bisa masuk. Gue udah pernah pakai juga selama 2-3 tahun, jadi pengalaman gue selama membawa barang kira-kira kayak gitu aja. Untuk bagian persneling, motor ini enak karena downshifternya ada pijakan di belakang. Untuk kondisi, kita lihat di bagian mesinnya juga masih bersih. Ini kondisi bekasnya masih apik banget, jadi kalian nggak perlu khawatir bekas banjir atau misalnya bekas tabrak. Ini bodi-bodinya, besi-besinya masih lurus, kickstarter juga masih rapih, blok mesin bagian kanan atau bagian mangkok koplingnya juga masih bersih, nggak ada kebocoran oli, serta footstepnya sendiri, karetnya itu masih jelas ukirannya. Jadi motor ini terawat ya, nggak sembrono makainya. Kita lihat juga dari knalpot, covernya chrome-nya masih berkilau banget, bannya juga masih tebel, rem cakram di bagian belakang juga masih oke banget untuk memberhentikan motor yang cc-nya 135 ini. Dan untuk bagian body-body sampai lampu belakang kita lihat ini masih rapi, cuman memang lampu belakang penyakitnya agak goyang. Kalian bisa langsung cek solusinya di channel YouTube gua untuk membenahi lampu belakang MX yang goyang ini. Tapi overall kondisi motor ini gua lihat masih sangat bagus, glossy-nya dapet, catnya itu masih ya menurut gua 95% lah. Untuk kondisi motor bekas seperti ini, gua kalau disuruh membeli motor ini masih oke banget lah. Lihat nih, rantainya original, gua pegang tadi ya, nggak ada yang kendor juga. Di bagian tutup rantai juga masih terpasang dengan rapi, armnya bersih, nggak ada oli yang terlalu berceceran. Jadi untuk perawatannya motor ini lumayan oke banget. Ini ya, plat di bagian belakang juga udah dikasih cover atau tempat, jadi lebih rapi, lebih apa ya, slimless, dan juga spakbornya nggak ada bekas baret-baret atau tubrukan dari motor belakang. Aman. Oke, ini terlalu subjektif gitu untuk reviewnya. Kita aja nyalain di sini ya. Ada kickstarter ya. Nyala. Dan ya, juga untuk suara knalpotnya itu adem banget. Jadi kalau kalian pengguna bebek sport yang pengen suaranya halus, bisa pakai di MX ini.
bagus dan nggak ada yang titik. Ini bedanya dia kompresnya 10,5:1 kayaknya harus pakai pertama, tapi pertalite bisa sih, cuma agak profi. Dan di situ ada TPS sensor, jadi motor ini punya TPS sensor, throttle positioning sensor buat pengapaian itu. Karburatornya vakum dan makin kiri makin boros, makin kanan makin miring. Kembali dari karburator konvensional. Jadi kalau kalian misalnya mau nyetel ke sini kan ada yang bilang boros itu, kalian setelnya ke kanan lagi. Jadi dari putaran motor sampai bensinnya mati, kalian cukup putar 2 putaran aja. Kalau lebih dari itu jadi boros malah. Beda ya sama kayak Supra itu kan makin kiri makin miring. Tangkinya standar 4,5 liter dan bagasinya kecil. Tapi lihat tadi mesinnya ini 135 cc, tenaganya 12,14 horsepower dan torsinya 13 Nm. Tidak terlalu besar, mirip-mirip sama Vario 150 yang old. Bagasi kecil tapi ini masih ada buat jas hujan bisa. Tangkinya di tengah dan akinya di atas, jadi aman. Nah, motor ini termasuk motor yang aman saat banjir karena ini intake-nya di sini. Jadi filter udara di atas, mesinnya kan juga tegak ke atas 35 derajat kalau nggak salah, dan akinya di atas, jadi kalian bisa tenggelamin sampai sini. Ya, untuk kondisi bekas motor untuk BTS 2013 ini masih sangat oke, dari depan sebenarnya mulus banget. Cluster komplit juga, kali ini sampai 2023 bulan 6 dari Bekasi. Ini udah kita coba ya, semua berfungsi dengan baik, rem juga masih oke, cakram depan belakang. Dan dengan motor ini sebenarnya cuma update guys, bisa pakai aman-aman aja. Kalau bilang kita harus cek radiator history karena dia pakai radiator, ada di bawah sini radiatornya, atau bisa kalian cek langsung di bagian atas. Terus aki awet, lampu balik lampu itu sering gosong, jadi kalian harus update yang LED aja. Ini semua masih full botak. Ini bisa ditangani dan lagi video juga. Gas agak berat ya, ini kemarinnya salah satu gasnya agak bisa ganti gas otomatis yang pakai 1 kali gas aja. Truknya bisa dilepas kalau kalian nggak berapa. Terus sisanya itu aja. Dan jangan lupa nih, kalau kalian pengen lebih awet, tambahin saklar oil 2 tahun. Itu saja kondisi dari unit 1.5 2013. Overall masih oke banget, mesin kategori juga masih bagus. Bagian blok mesin sini sampai samping juga bersih, nggak ada karat, nggak ada yang bergerak. Ya tentunya ada